أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-13, yaitu masuk pada fase kedua al-maghfirah. Yang awaluhu rahmah, yang pertama kemarin 10 hari pertama rahmat Allah. Jadi barang siapa mendapatkan rahmat Allah di 10 hari pertama, maka kita dapat mengukur di 10 hari kedua dirinya masih tetap semangat ibadahnya, puasanya, sholatnya, dan sedekahnya, serta tilawah dan ibadah lainnya tetap semangat. Sehingga ketika dia mendapatkan maghfirah, tentu dia tidak puas, maka dia akan mengejarnya sampai finish, yaitu 10 malam terakhir ataupun fase terakhir, itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini betul-betul mendapatkan karunia pertolongan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita sampai kepada garis finishnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada hadis yang kami bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, yaitu inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh manusia, berada di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya pembuluh darah dan oksigen yang ada di dalam diri manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fadayyiqu majarihi bil ju' was-shaum. Maka persempitlah gerak-gerik syaitan yang ada di dalam tubuh manusia dengan rasa lapar, haus, yaitu berpuasa, bis-shaum was-shaum, kata Nabi. Artinya apa?
Hadis ini memiliki korelasi yang sangat kuat dengan hadis yang sering kita dengar, atakum Ramadan, telah tiba wahai sahabat-sahabatku pada kalian bulan Ramadan, yang itu bulan di mana dibukakan pintu-pintu surga, ditutup rapat semua pintu-pintu neraka, dan dibelenggu maradatus syayatin, setan-setan. Ya. Para ulama memberikan syarah penjelasan terhadap hadis tersebut. Yang dibelenggu itu adalah biangnya setan, yaitu iblis laknatullah alaih. Karena Ramadan ini ya, itu adalah hadiah yang begitu indah dan manfaat serta hikmah yang begitu luas bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang memahami dan menjalaninya sungguh-sungguh. Sehingga di bulan Ramadan ini manusia betul-betul diuji atas dirinya sendiri, dan ia tidak bisa mengatakan saya khilaf karena godaan setan, saya tergoda, terbuai, dibisiki oleh nafsu, dan dia mengatakan setan yang telah menggodanya. Itu tidak dapat dibenarkan. Sehingga pada nanti hari kiamat, waqala syaitan berkata, walaysa li sultan, dan saya tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan apapun dalam mengontrol manusia. Ia mengakui itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak lain dan tidak bukan hanya membisik-bisiki saja, ya, menggoda, ya, menghembuskan suara-suara, ya, bisikan-bisikan hati, yang itu apabila hatinya, kolbunya kosong daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, oleh karena itu di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, fadayyiqu majarihi bil ju' was-shaum, maka persempitlah gerak-gerik setan, ya, kalahkanlah setan, tumbangilah, jungkir balikkan setan pada diri kita, di dalam diri kita, dengan beribadah, yaitu di bulan Ramadan ini berpuasa. Karena hakikatnya setan sama dengan manusia, mereka membutuhkan makan dan minum. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya mereka yang senang tabzir, membuang, ya, menyia-nyiakan makanan dan minuman serta menghambur-hamburkannya berlebih-lebihan, mubadzirin kanu ikhwana syayatin, merupakan saudara teman dekat daripada syaitan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, berkaitan dengan bagaimana kita melemahkan, menutup celah-celah serta pintu masuk setan dengan berpuasa, ini sangatlah unik. Puasa ini merupakan ibadah yang sangat-sangat istimewa, dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan informasi itu di dalam hadis qudsi, ya, semua amal perbuatan anak Adam itu akan kembali kepada dirinya, dan Allah sebutkan balasannya. Illa shaum, kecuali puasa, wa ana ajzi bih, dan saya sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Salat berjamaah mendapatkan 27 pahalanya. Berbuat kebaikan 10 kali, asru hasanat, 10 kebaikan dari satu kebaikan bisa dilipat gandakan sampai 700.
Akan tetapi puasa, Allah tabaraka wa ta'ala itu mengkhususkan ibadahnya, ya, dan pahalanya dirahasiakan dan tidak disebut. Sehingga orang yang betul-betul berpuasa, menjalankan ibadah puasa ini, mau meninggalkan yang halal, makan dan minum, serta mendatangi istrinya, pasangannya, dia rela untuk beribadah, tidak lain dan tidak bukan karena semata-mata mengharap ridho Allah. Imam Asyuyuti di dalam kitabnya menjelaskan, tidak ada ibadah di muka bumi ini yang pernah dilakukan oleh umat manusia terdahulu sampai nanti hari kiamat kecuali puasa, yang itu Allah spesialkan betul-betul beribadah untuk dirinya. Sebagai contoh, ada penganut agama yang lain, ya, mereka rukuk dan sujud kepada batu, patung, api, pohon, dan makhluk-makhluk Allah yang lain-lainnya. Ada juga ibadah yang mereka sesembahkan, mereka sembelih, mereka korbankan atas nama dewa-dewi atau Tuhan-Tuhan mereka yang mereka ciptakan daripada pikiran mereka sendiri. Akan tetapi puasa, Allah mengkhususkan ibadah puasa ini hanya rahasia yang dapat diketahui oleh seorang hamba yang menjalankan dan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya, bahkan riya sekalipun tidak akan bisa masuk ke dalam ibadah puasa ini. Orang kalau ke masjid, kita ketahuan, rajin ke masjid, Pak Haji pergi umroh, pergi haji, baru pulang kemarin tahun 2024 berangkat haji, tahu semua, bisa dideteksi, di track record tahu. Wah, beliau mah dermawan, ringan tangan, suka memberi dan menolong, tahu tetangga, tahu masyarakat. Akan tetapi ketika dia berpuasa, bisa jadi dia mengatakan di hadapan manusia, orang lain, pasangannya, suaminya, istrinya, anaknya, bapak puasa nak. Diam-diam dia minum. Ketika tidak ada yang melihat, dia makan. Artinya tidak ada hijab, dan dia senantiasa merasakan muraqabatullah fi kulli hal, pengawasan Allah, CCTV Allah di dalam semua tindak tanduk perbuatannya, dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan as-shaum ibadatul qalb, puasa merupakan ibadah hati. Oleh karenanya, sejalan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang itu wa ma kana alayhim bisultan, setan mengatakan saya tidak memiliki otoritas, kekuatan, kehebatan apapun untuk menumbangkan, menggoda mereka yang senantiasa berpuasa, karena Allah wa 'alallahi yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bisa kita saksikan dalam praktiknya di tengah-tengah masyarakat bahwasanya ketika seseorang sedang sakit, kemudian dia minta tolong untuk diruqyah, 70-80% pasti reaksinya diantaranya adalah muntah-muntah, mengeluarkan semua isi yang ada di dalam perutnya. Artinya apa? Asyaitan, ya, yu'awinuhu
Setan senantiasa membantunya, menyusahkannya, menyulitkannya, dan membersamainya di dalam makan dan minumnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik." Wahai umatku, sebutlah nama Allah sebelum kita makan dan minum. Jangan langsung makan dan minum saja. Rasulullah memerintahkan bagaimana adab kita di hadapan hidangan makanan. Samillah. Sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak, syukur-syukur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah dalam hidangan kami, rizki kami, makanan dan minuman kami, ya, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Ketika itu Rasulullah menjelaskan, wakul biyaminik, makan dan minumlah dengan tangan kananmu. Terkadang-kadang kita lupa dengan tangan kiri minum, dek, saking hausnya, Pak. Ini tidak boleh. Sehingga setan membersamai kita dan minum dengan apa yang kita minum. Dengan demikian, secara tidak langsung kita membuka akses serta pintu bagi setan untuk masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan minuman yang kita lakukan menggunakan tangan kiri. Dan apabila ada orang yang tidak suka dengan kita, iri, dengki, hasad, hasud, ingin mencelakai kita, atau dia bersekongkol dengan para ikhwan syayatin, saudara-saudaranya setan, para dukun-dukun, tukang santet, tukang sihir, maka dengan mudah ketika kita makan dan minum menggunakan tangan kiri, maka setan pun masuk ke dalam tubuhnya, memberikan dampak serta efek daripada organ tubuhnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada sebuah kisah daripada kami punya pasien, dan dia mengatakan, cerita daripada guru kami, Syekh, ketika dia meruqyah dan dia meminta setan, ya, jin zalim yang ada di tubuh seorang perempuan ini keluar, meninggalkannya. Kemudian setan itu berbicara, enak sekali kamu tiba-tiba menyuruh saya untuk keluar meninggalkan tubuh ini, sedangkan diriku telah menguntitnya lebih daripada 20 tahun untuk bisa masuk ke dalam tubuhnya. Artinya apa? Masing-masing kita telah diincar, telah dikuntit oleh setan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya setan bagi kalian, wahai umat manusia, adalah musuh yang nyata. Ketika seorang ibu tadi lengah, dia makan dan minum menggunakan tangan kirinya, maka setan yang diperintahkan, jin yang diperintahkan oleh seorang dukun tadi, tukang sihir, selama lebih daripada 20 tahun masuk ke dalam tubuhnya melalui makanan dan minuman yang ia gunakan dengan tangan kirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh karena itu pada bulan Ramadan ini hakikatnya adalah bulan jihad, bulan pertempuran. Pertempuran mengendalikan hawa nafsu kita, pertempuran melalui atau melawan daripada musuh-musuh kita, yaitu setan, sehingga kita mampu menguasai diri kita, pikiran kita, hati kita, tubuh kita,
dengan maksimal, yaitu 100%. Bukan karenanya digoda setan, bukan karenanya dibisiki setan, tidak. Akan tetapi madrasah Ramadan ini sebuah metode, sebuah manhaj, dan kurikulumnya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan dicontohkan oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak jarang ketika kami sedang menerapi beberapa pasien yang memang betul-betul terindikasi gangguan sihir, gangguan santet, pada bulan Ramadan seperti saat ini, tatkala mereka menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh mengharap keridhaan Allah serta pertolongan Allah agar dibebaskan dari semua belenggu, tipu daya, dan kekuatan setan, maka mereka memenangkan pertarungan yang dahsyat ini. Sedikit cerita. Ya. Ketika ada seorang ibu-ibu yang mengakui kepada kami, Ustadz, dulu masih gadis zaman jahiliyah, saya telah memasang susuk lebih daripada 40 di tubuh saya, Ustaz. Saya ingin berubah, sekarang sudah tua, Ustaz, tidak muda lagi. Saya ingin taubat kepada Allah, tapi sulit sekali untuk berhijrah, berubah. Apakah terlalu banyaknya setan yang di dalam tubuhku ini, ya Ustadz? Kemudian kita memberikan nasihat dan memberikan cek atau to-do listnya selama bulan Ramadan. Yang awalnya dia puasa saja setengah hari, itu tidak sanggup. Semua titik tubuhnya yang pernah ia tanamkan susuk terasa panas membakar dirinya. Padahal berada di ruangan ber-AC. Ustadz, saya nggak kuat, Ustadz. Ayo, kita pelan-pelan. Bismillah. Kita atur pola makannya, pola sahurnya, pola berbukanya. Ya. Dan ibu harus betul-betul harus kuat menjalankan puasa ini. Setiap malam dia bermimpi, ya, bahwasanya dia sedang berperang dengan banyak macam beragam makhluk, binatang-binatang buas yang melata segala macam, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan atas dirinya. Di akhir 10 hari sebelum, beberapa hari, 2-3 hari sebelum menjelang Idul Fitri, dia menelpon dan dia datang ke rumah. Ustadz, alhamdulillah, dalam mimpi saya beberapa hari yang lalu, saya melihat, ya, kondisi manusia yang sangat-sangat compang-camping dan terbakar. Dia mengatakan, tapi nggak kelihatan kepalanya, tubuh saja, Ustaz. Itu hancur, terbakar, kulitnya mengelupas. Dan dia berteriak-teriak, dan saya menyaksikan dirinya tergeletak dan bersimbah darah. Saya bilang, alhamdulillah, ibu telah memenangkan pertarungan daripada kiriman santet ini, kiriman sihir ini yang puluhan tahun. Dan ibu menyaksikan bahwasanya setan-setan dari kalangan bangsa jin dan manusia di dalam mimpi ibu itu terbakar dan tercabik-cabik, gosong dengan pertolongan Allah serta malaikatnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, sadaqa Rasulullah, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, fadayyiqu majarihi bil ju', maka persempitlah ruang geraknya, kekuatannya, pintu-pintunya dengan rasa lapar, haus, dahaga, yaitu dengan berpuasa. Wabil khusus di bulan Ramadan ini kita berperang melawan hawa nafsu kita, melawan semua tabiat-tabiat yang itu jelek, tidak dibenarkan, yang mungkin selama 11 bulan
banyak keluar daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Semoga dengan kajian singkat ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jati diri kita, fitrah kita sebagai Abdullah, hambanya Allah, bukan menjadi hambanya, budaknya hawa nafsu, dan juga na'udzubillah budaknya para setan yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala. Semoga kajian singkat kita pada siang hari ini bermanfaat. Yang benar dan betul itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.